Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerapkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Kini KPK tidak lagi menampilkan para tersangka saat konferensi pers. Ada yang berbeda dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. KPK tak memajang para tersangka korupsi, namun hanya menampilkan sejumlah barang bukti. KPK bilang penanganan perkara kasus ini telah mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari lalu. Sebab operasi tangkap tangan kasus itu terjadi pada 9 Januari atau setelah KUHAP baru berlaku. KPK mengatakan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia jadi alasannya. Konversi hari ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, kok nggak ditampilkan para tersangkanya. Nah, itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru, gitu ya. Bahwa KUHAP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Aturan yang disebut KPK itu tertuang dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan dalam menetapkan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. 5 orang jadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan pajak sektor pertambangan di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara, DWB. Alih-alih di ruangan konferensi pers, para tersangka kini hanya terlihat usai diperiksa Senin pagi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatma bilang, Kejaksaan Agung akan menghormati KUHAP yang baru dan tetap mengedepankan hak asasi manusia serta prinsip keterbukaan publik. Ya nanti kita ketemu. Kan sekarang itu KUHP dan KUHAP yang baru itu kan mengedepankan hak asasi manusia. Ya sepanjang ini kita akan melaksanakan. Nanti. Ketampilan di permalundan nanti. Tapi kan juga ada keterbukaan seperti biasa. Iya. Kan ada kebagian dari keterbukaan juga. Kita punya tanggung jawab. Yang jelas hak asasi manusia kita hormati, tapi juga ada kebatasan yang tidak bisa seenaknya. Lalu bagaimana pandangan sejumlah pihak soal pro dan kontra memunculkan tersangka dalam konferensi pers pasca penerapan KUHAP baru? Saat ini kita akan berbincang dengan Hasbialah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta nanti juga akan bergabung Bivitri Susanti sebagai pakar hukum tata negara yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mbak Hasbialah. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas. Ya, alhamdulillah. Pak Hasbialah, yang mendasari penilaian pasal 91 dalam KUHAP terkait tidak lagi memajang tersangka dalam konferensi pers. Nah, ini sudah diterapkan oleh KPK. Ini sebenarnya dasarnya apa? Memang terus terang saja, memang di dalam KUHP ini, KUHP yang baru ini tidak dibahas secara rinci dalam artian kita lebih mengedepankan humanisme dan lebih mengedepankan hak asasi manusia. Nah, yang terpenting menurut saya ini pelaksanaan implementasi dari KUHP yang ada, bagaimana kita bisa korupsi ini, bisa pencegahan korupsi bisa dan bisa kita dijalankan oleh KPK dan aparat hukum yang lain. Oleh karena itu KUHP hari ini menurut saya sudah sangat bagus. Apa yang diterapkan oleh KPK itu adalah bagian dari penafsiran KPK sendiri. Karena kita di waktu kita membahas dalam KUHP itu kita tidak membahas secara rinci. Artinya tidak ada letterlock mengatur begitu ya? Tidak ada letterlock mengatur bahwa di KUHP itu harus atau tidak boleh memajang tersangka, tidak begitu ya? Iya. Itu dikembalikan pada lembaga masing-masing. Kita baca seluruhnya
tidak ada harus ditampilkan atau tidak, itu penafsiran dari KPK. Kejaksaan, andai kata kejaksaan mau menampilkan, silahkan, hak dari kejaksaan. Ini kan tergantung penafsiran masing-masing dari aparat penegak hukum. Oke, tapi apa artinya itu kalimat harus menjaga hak asasi manusia dijadikan landasan juga oleh berbagai lembaga hukum untuk tidak menampilkan tersangka menurut Anda, Pak Hasbiala? Oh iya, kalau memang menurut KPK itu penafsiran dari KPK itu melanggar hak asasi manusia, tidak ada masalah. Dan menurut saya apa istilahnya, ditampilkan atau tidak ditampilkan itu bukan urgensinya, bukan keharusan. Yang terpenting bagaimana aparat penegak hukum ini bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan KUHAP yang ada, dan bagaimana pencegahan untuk korupsi itu kan seperti itu. Dan bagaimana efek jerah toh. Misalnya begini. Tapi bicara Pak Hasbiala, mohon maaf saya potong. Tapi bicara efek jerah, ini kan extraordinary crime kalau korupsi itu. Kalau memang dia korupsi, lalu sekarang kan hukum yang memidanakan korupsi ini juga masih belum maksimal, kadang-kadang dipotong masa hukumannya, tapi dia sudah ambil uang negara sedemikian banyak, sekarang juga tidak ada efek jerah yang menampilkan wajahnya di depan publik supaya dia, ini kan bagian dari sanksi sosial begitu yang juga harus dihadapi. Tapi kalau kita bicara soal efek jerah tadi, Anda mengaitkan efek jerah, bukankah ini malah tambah tidak menimbulkan efek jerah kalau tidak menampilkan itu? Karena begini, saya tanya Mas, KPK sudah berapa tahun ditampilkan di depan umum, di depan publik, apa ada efek jerah? Toh korupsi kita masih besar, toh korupsi tidak kapok masyarakat, tidak kapok pejabat-pejabat itu melakukan korupsi. Ini bukan alasan, fakta yang ada, real yang ada kan seperti itu. Nah, menurut kami yaitu pencegahannya harus lebih diefektifkan. Dan bagaimana KPK ini, bukan hanya KPK, aparat penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, termasuk KPK yang ada di dalamnya itu, bagaimana KPK bisa pencegahan korupsi ini. Saya ulang berkali-kali kalimat pencegahan, karena kunci keberhasilan Indonesia bersih dari korupsi terutama yaitu diawali dengan pencegahan yang maksimal. Kita bicara pencegahan, tapi sebelum saya tanya soal perspektifnya Pak Hasbiala tadi, saya tanya dulu ke Mbak Bibip yang sudah bergabung juga, ada pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Pak Bibip, kalau yang Anda tafsirkan dari pasal 91 dalam KUHAP ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau berbicara hak asasi manusia, memang namanya KUHAP pasti harus memperhatikan hak asasi manusia. Tapi konteksnya adalah biasanya itu ketika semua penegak hukum tetap harus menghormati hak-hak dasar dari tersangka atau terdakwa, bahkan juga terpidana. Jadi misalnya jadi turunannya nanti banyak tuh. Turunannya adalah misalnya ketika melakukan upaya paksa seperti penyitaan, penangkapan, dan seterusnya, tetap harus memperhatikan prosedurnya. Misalnya meminta izin sesuai dengan ketentuan pasalnya. Sebenarnya itu utamanya di situ, bukan soal mempermalukan atau apa. Jadi kalau saya melihatnya, persoalan baju ini kan bukan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang terlalu berat ya. Kita harus paham bahwa ada konsekuensi dari setiap tindak pidana yang dilakukan. Nah, tapi juga ini bukan efek jerah menurut saya. Memang kita nggak mencari efek jerah, tapi dalam sistem hukum Indonesia yang terjadi adalah karena kita jarang sekali melihat keadilan, maka salah satu cara yang digunakan adalah untuk memberikan semacam sanksi sosial. Itu tadi. Kalau efek jerah sih ya tidak. Iya, masa mau pakai baju warna oranye terus langsung nggak korupsi lagi? Bukan itu. Tapi sanksi sosial yang juga ingin diberikan oleh masyarakat. Karena kalau korupsi kan sebenarnya korbannya adalah kita semua nih ya. Jembatan cepat rubuh dan seterusnya. Sebenarnya itu yang ingin dilakukan. Jangan sampai juga tadi bicara maling ayam dipampang dengan jelas oleh polisi yang cuma nilainya berapa, palingnya cuma berapa puluh ribu mungkin dibandingkan dengan yang mengerupsi uang negara miliaran bahkan triliunan rupiah, ini tidak diberikan sanksi sosial sama sekali. Tapi saya juga nanti akan bertanya lagi kepada Mbak Bibip soal sebenarnya
apa untung ruginya penerapan aturan KUHP baru terkait dengan menunjukkan tersangka di publik diterapkan oleh lembaga hukum. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, masih membahas pasal 91 dalam KUHP soal hak asasi manusia tersangka yang harus dikedepankan begitu, dan kaitannya dengan KPK yang sekarang tidak memajang lagi tersangka kasus korupsi dalam setiap konferensi persnya. Tadi saya tanya ke Mbak Bibip ya, Mbak Bivitri, sebenarnya untung rugi penerapan aturan KUHP baru terkait dengan hak asasi manusia dan tersangka dan juga menunjukkan tersangka di depan publik ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau memperhatikan hak asasi manusia itu harus ya pasti. Nafasnya KUHP tuh memang seharusnya memang di situ. Tapi makanya ketika KPK menerjemahkannya dengan tidak menampilkan tersangka, menurut saya itu keliru tafsirnya. Jadi tolong mungkin anggota DPR bisa ingatkan juga tuh ya. Karena begini, ada tujuannya kenapa seorang tersangka itu ditunjukkan kepada publik. Paling tidak 3 tujuannya. Yang pertama adalah dengan seragam ya, oranye begitu. Kalau ada kemungkinan melarikan diri atau dia menyelinap kemana dan lain sebagainya, dia mudah diidentifikasi. Mungkin ini terlihat cemen, kecil, culun begitu ya, tapi ini penting kalau dalam konteks crowd yang begitu banyak dan kemudian ada seorang tersangka yang ada kemungkinan melarikan diri. Kemudian alasan keduanya adalah juga agar publik mengetahui wajah dari orang itu. Bayangkan kalau bukan hanya kasus korupsi ya, tapi misalnya pedofil, katakanlah begitu, ada pemerkosa misalnya. Maka publik harus tahu kalau seandainya kemudian tidak tercatat oleh media massa, kan kalau dipertontonkan artinya media akan merekam itu kan, akan ada di internet selama-lamanya juga. Jadi akan ada caution buat masyarakat. Dan alasan yang ketiga adalah jangan sampai kalau kasusnya korupsi, dia semacam memberikan aspirasi dalam tanda kutip bagi publik. Kenapa? Karena kita tahu ya beberapa kasus korupsi tersangkanya itu dengan sengaja pakai barang-barang bermerek, ya kemudian dengan penampilan yang bling-bling dan lain sebagainya, seakan-akan satu masyarakatnya barangkali publik juga kesal karena melihat kok orang masih gaya-gaya gitu, atau kadang-kadang tiba-tiba yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, misalnya begitu ya, tidak berpeci jadi berpeci dan seterusnya. Dan tentu saja dengan penampilan yang seperti itu, jangan-jangan dia malah akan membuat pikiran di banyak mata banyak orang. Kalau gitu kita korupsi aja, karena nanti cuma kena hukuman 1-2 tahun, tapi itu barang-barang bling-bling segala macam. Bayangkan tidak pakai seragam oranye, rompi oranye, tapi mungkin pakai barang-barang bermerek dan lain sebagainya. Jadi ada tujuannya itu semua sebenarnya. Sementara kalau hak asasi manusia, tolong yang lebih mendasar dong. Misalnya tadi tuh penyitaan, penggeledahan, itu sebenarnya yang dimaksud dengan pasal soal penghormatan HAM. Oke, ini saya harus meminta respons juga dari Pak Hasbiala. Kalau tadi dibilang katanya Mbak Bibip gitu, ada tujuannya kalau seorang tersangka kasus korupsi terutamanya begitu ditampilkan di depan publik. Kita masih tahu sampai detik ini yang namanya Harun Masiku belum tahu rimbanya di mana, masih nggak ketahuan rimbanya di mana. Nah inilah gunanya KPK merilis wajah tersangka supaya kalau publik melihat yang bersangkutan bisa juga membantu KPK mencari di mana keberadaan yang bersangkutan. Nah bagaimana kalau usulan ataupun masukan dari Mbak Bivitri tadi untuk segera juga memberikan masukan kepada KPK, sebenarnya ini ada tujuannya begitu Pak Hasbiala? Menurut saya begini, itu penafsiran dari KPK dan pasti KPK itu punya alasan yang cukup untuk menerapkan bahwa seorang koruptor itu bisa ditampilkan atau tidak ditampilkan. Toh seperti ini misalnya salah satu tersangka misalnya Ridha Khalid. Siapa yang tidak kenal Ridha Khalid? Toh media juga semua sudah mempublik ini tentang Ridha Khalid, muka Ridha Khalid semua, yang termasuk yang Bapak tadi sampaikan, semua orang sudah tahu mukanya seperti apa. Yakin itu, Pak Hasbiala sudah tahu kalau dia ngumpetnya di Biak Numfor gitu misalnya? Ini menurut saya kan bukan alasan. Jadi itu kita serahkan saja kepada KPK, itu menurut penafsiran KPK, dan saya yakin KPK punya alasan yang kuat. Andai kata nanti kejaksaan misalnya
menampilkan itu hak dari kejaksaan, punya penafsiran, karena memang kita di dalam KUHP itu kita lebih menginginkan bahwa penerapan hukum pidana ini harus menerapkan dengan humanis dan menerapkan juga dengan lebih mengedepankan hak asasi manusia. Seperti itu. Makanya saya katakan, saya sepakat dengan Mbak kita ini bahwa ya penyitaan dan penyitaan dan bagaimana supaya efek jerah dari itu kan bukan hanya ditampilkan. Yang penting implementasinya itu bagaimana, kan seperti itu. Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke lah, kalau kita berkutat di efek jerah dan sanksi sosial masih ada perdebatan, tapi saya begini deh, saya mau tanya gimana DPR juga memastikan KPK ini yang sekarang tidak menampilkan tersangka begitu bisa tetap akuntabel, transparan meski tidak menampilkan tersangka, Pak Hasbiallah. Nah, alhamdulillah rating KPK hari ini menurut saya secara pribadi ya, bukan kebetulan saya di Komisi 3, ini sudah sangat bagus hari ini KPK. Salah satu contoh, baru-baru ini ditetapkan tersangka misalnya soal kauta haji, itu ditetapkan oleh KPK, dan KPK hari ini saya meyakini KPK lebih baik dan KPK lebih dan saya tahu benar kerja KPK itu. KPK bekerja ini tidak mungkin menerapkan orang itu tersangka kalau tidak mempunyai dua alat bukti yang sangat kuat. Dan ini bukan gampang. Dan sebelum pada waktu bulan Desember itu berapa kepala daerah yang terkena oleh KPK? Jadi kinerja KPK menurut saya hari ini sangat bagus. Dan memang bagus, memang harus ditingkatkan lagi, terus ditingkatkan, kan seperti itu. Oke, artinya Anda juga masukan dari Mbak Bibip tadi untuk menyuarakan kepada KPK agar kembali menampilkan wajah tersangka ini tidak akan disampaikan ke KPK, Pak Hasbiallah, dalam konteks ini. Itu menurut saya itu penafsiran KPK dan jadi dibiarkan saja KPK menafsirkan alasannya ya. Menurut saya ditampilkan atau tidak ditampilkan itu bukan sesuatu yang kalau orang ditampilkan pencegahan korupsi ini akan selesai, tidak kok. Yang penting bagaimana implementasinya KPK ini bisa mencegah korupsi dan KPK bisa memberikan efek jerah pada koruptor. Ya, ini selama ini kan juga sudah kalau normatifnya sudah dijalankan itu ya, aturan-aturan itu. Ada tambahan, silakan Mbak Bibip. Iya, saya ingin mengingatkan kalau masalah humanis, kalau masalah hak asasi manusia, tolong jangan lupakan masalah kemanusiaan yang dialami oleh warga. Jadi penegakan hukum, terutama anti korupsi, dan juga semua hukum pidana lainnya, itu kan ada urusannya dengan kepentingan warga kita nih, gitu. Nah, jadi transparansi bahkan sampai dengan apakah seseorang itu diperlakukan, misalnya tujuannya ada itu juga soalnya. Apakah misalnya kalau kita lihat ya, ini bukan KPK, katakanlah ada tersangka lainnya yang bukan korupsi, ada yang digebukin misalnya, kita kan jadi bisa lihat gitu. Nah, jadi yang kita harus perhatikan adalah bagaimana persepsi publik, bagaimana kemanusiaan, yang juga hal-hal yang tadi saya sebut sebagai sanksi sosial, yang juga masyarakat ingin lihat plus sebagai pengawasan terhadap para penegak hukum. Nah, jadi tolong diimbangi gitu. Perspektifnya juga diambil dari perspektif publik yang ingin melihat semua penegakan hukum ini dilakukan dengan cara-cara yang juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu, bukan rasa keadilan. Tapi begini Mbak Bibip, kalau gitu pertanyaan saya begini deh terakhir. Bagaimana batas ideal antara hak publik untuk tahu ya kasus korupsi tersangkanya ini siapa dan hak tersangka untuk tidak dipermalukan? Karena banyak juga kan alasannya, oh ini berlebihan nih kok seolah-olah dihakimi trial by the press katanya gitu. Ya, kalau masalah trial by the press itu dimanapun di dunia pasti akan terjadi ya, karena ya Mas tahu sendiri ya, namanya media massa pasti memang tugasnya atau perannya adalah untuk mengulik semua kasus yang terjadi untuk kepentingan publik. Nah, tapi dipermalukan itu apa ukurannya? Karena begini, kalau dia dipertunjukkan kepada publik, menurut saya tujuannya adalah untuk edukasi publik dan juga untuk bahkan melindungi diri dia sendiri kalau misalnya dia diperlakukan semena-mena dalam masa penyidikan misalnya begitu.
dipermalukan seperti apa sih? Misalnya jalan jongkok, nah itu menurut saya dipermalukan tuh. Atau misalnya dia dihalang-halangi untuk berbicara dengan publik dengan cara-cara yang katakanlah dipiting begitu ya, atau ditutupi kepalanya dengan karung misalnya, itu mempermalukan. Tapi kalau untuk menunjukkan itu adalah konsekuensi tindakan. Saya kira kita juga harus belajar soal konsekuensi dari semua tindakan yang dilakukan. Jangan sampai kita memberikan perlindungan yang berlebihan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, sementara rasa keadilan masyarakatnya juga tidak dipenuhi. Kalau gitu, kalau memang Pak Hasbialah menganggap KPK diserahkan ini ke penafsiran KPK, Mbak Bibip sendiri sebagai perwakilan civil society akan langsung menyuarakan nggak ke KPK bahwa sebenarnya ini masih butuh loh memajang wajah tersangka untuk penyelesaian kasus hukum korupsi terutamanya ya? Dalam setiap kesempatan yang bisa saya dapatkan pasti akan saya sampaikan. Tidak hanya kepada KPK, tapi bagi semua penegak hukum dalam KUHAP. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Bivitri Susanti dan juga Pak Hasbialah sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa